Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusviani Cantika Aura Dewi. Saya dari Prodi Sastra Indonesia kelas C, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan suatu isu, yaitu fenomena ngabuburit atau tradisi menunggu buka puasa di bulan Ramadan. Kata ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda yang bisa diartikan sebagai menghabiskan waktu di sore hari untuk menunggu waktu berbuka puasa atau menunggu azan maghrib. Nah, biasanya tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam pada bulan Ramadan. Biasanya ngabuburit itu dilakukan pada sore hari, yaitu jam 3 ke bawah. Kata ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu burit yang berarti sore atau menjelang petang. Awalnya ngabuburit itu biasanya dilakukan oleh masyarakat Sunda dengan menjalankan kegiatan sederhana seperti berbincang atau berkumpul di teras rumah bersama keluarga dan aktivitas sederhana lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, ngabuburit ini menjadi bagian budaya dari masyarakat Indonesia pada bulan Ramadan. Nah, ada juga contoh beberapa kegiatan ngabuburit yang biasanya dilakukan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada berburu takjil, kemudian ada olahraga ringan, contohnya jogging, kemudian ada kegiatan keagamaan, contohnya tadarus di masjid-masjid. Nah, berburu takjil sendiri itu biasanya dilakukan di pinggir jalan atau di pasar yang menjual makanan menu untuk berbuka puasa. Akan tetapi, takjil itu bukan hanya diperjualbelikan, tapi juga ada dibagikan secara percuma-cuma di jalan raya. Kemudian yang tadarus itu tadi itu biasanya dilakukan di masjid-masjid atau di musola-musola. Nah, di sini saya akan memberi contoh salah satu ngabuburit yang biasanya dilakukan di desa saya. Nah, di desa saya itu memiliki kegiatan di sore hari atau ngabuburit menunggu azan berbuka itu dengan kegiatan ceramah dan berbuka bersama. Nah, berbuka bersamanya itu adalah nanti setiap orang di desa itu namanya di list lalu dijadwal membawa takjil, contohnya hari Senin siapa, hari Selasa siapa, sampai seterusnya seperti itu. Nah, nanti jika sudah gilirannya nanti akan membawa takjil ringan, bukan nasi. Biasanya takjilnya itu gorengan, minuman teh, ataupun buah seperti itu. Nah, itu dilakukan sampai sekitar hari ke-25. Nah, selain dijadwalkan untuk membawa takjil, di desa saya itu biasanya pas ngabuburit, warga-warga itu datang ke masjid untuk mendengarkan ceramah dan berbuka bersama. Nah, ceramahnya itu mulai dari jam 5:30 sampai 5:30 atau pada saat waktu berbuka puasa. Nah, setelah azan, nanti kita semua bareng-bareng untuk memakan takjilan tersebut. Biasanya warga-warga itu membawa gorengan dan teh. Ada juga yang membawa buah, tapi rata-rata mereka membawa gorengan dan teh hangat ataupun es lainnya. Di era digital ini, ngabuburit juga bisa dilakukan secara virtual. Nah, biasanya ngabuburit itu diisi dengan kegiatan-kegiatan melalui media sosial, contohnya menonton konten Ramadan, kemudian mengikuti live streaming kajian, mengaji, ada juga yang berjualan lewat live TikTok ataupun live Instagram. Nah, ngabuburit ini juga bisa menjalin tali silaturahmi bersama teman ataupun keluarga. Jadi, yang mungkin sebelum Ramadan itu biasanya belum terlalu dekat, nah mungkin setelah bulan Ramadan mereka akan berkumpul kembali untuk mencari takjil bersama, dan hal tersebut bisa menjalin tali persaudaraan yang erat. Ngabuburit membantu mengalihkan perhatian kita dari rasa lapar dan haus dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat pada bulan Ramadan. Kesimpulannya adalah, ngabuburit adalah sebuah tradisi yang dilakukan di bulan Ramadan yang memiliki sisi negatif dan positif jika dilakukan dengan cara yang bermanfaat. Contohnya adalah kegiatan ibadah dan berbagi antar sesama.
Namun, jika ngabuburit dilakukan dengan cara yang kurang produktif, maka akan menjadi kebiasaan yang kurang baik selama bulan Ramadan. Jadi, kita usahakan melakukan ngabuburit dengan kegiatan positif agar kita juga mendapat pahala dari hal tersebut. Oleh karena itu, bijak dalam memilih kegiatan ngabuburit itu sangat penting karena agar selalu selaras dengan nilai-nilai di bulan Ramadan. Menurut pendapat saya, ngabuburit adalah suatu kegiatan atau suatu tradisi di bulan puasa yang akan membekas di hati masyarakat. Karena apa? Karena istilah ngabuburit itu biasanya hanya digunakan pada saat bulan puasa saja. Meskipun di hari-hari biasa kita bisa membeli makanan pada sore hari, akan tetapi istilah ngabuburit itu sendiri itu adalah ciri khas dari bulan puasa atau di bulan Ramadan. Di Indonesia, kegiatan ngabuburit ini tidak pandang umur. Bisa jadi anak kecil, orang dewasa, ataupun orang tua. Nah, semuanya itu biasanya mencari takjilan di waktu bulan Ramadan dan dilaksanakan pada sore hari. Sekian penjelasan saya tentang isu ngabuburit. Ada kurang salahnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.